Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat sehat Sanogoro yang berbahagia, luar biasa ya nih ya. Studio ramai sekali nih ya. Hari ini acara spesial ya, mendongeng ya. Silakan sahabat-sahabat sehat Sanogoro yang saat ini belum stay tune ya di 107.3 atau di streaming setonogorofm.wonosobokap.com ya. Hari ini ada lomba mendongeng ya. Silakan sahabat-sahabat Setonogoro yang bisa melihat, bisa menikmati melalui channel YouTube RSUD Setonogoro. Silakan di like, di subscribe ya. Silakan di komen teman-teman kita yang akan menunjukkan kelihayannya ya dalam mendongeng ya. Ya, mendongeng seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur dalam memberikan sambutannya bahwa ya mendongeng harus digerakkan lagi ya, karena masa-masa kecil kita mungkin yang anak-anak sekarang mendongengnya lewat TV, lewat handphone. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang belum mendongeng, waduh ya, latihan sekarang. Oke Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, untuk yang urutan yang pertama ini dari instalasi rehab medik. Ini nama pesertanya Mbak Dewi Rifkah dengan judul Pan Air Surga. Monyet ya. Oh, si keret dan air surga. Oke. Silakan Mbak Dewi Rifkah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Bu Dewi akan bercerita tentang si kera dan air surga. Adik-adik udah siap? Di sebuah hutan rimba, hiduplah sekawanan hewan. Mereka hidup rukun dan damai di bawah kepemimpinan si raja hutan. Adik-adik ada yang tahu siapa raja hutan itu? Ya, raja hutan itu adalah singa. Namun ada satu hewan yang setiap hari selalu sedih. Dia adalah kera. Si kera dijauhi teman-temannya lantaran badannya penuh dengan kudis. Berbagai obat sudah ia coba, namun tak bisa menyembuhkan kudisnya. Semakin hari kudis itu semakin parah dan membuat ia menjadi bau dan buruk rupa. "Hai kera, jangan dekat-dekat kami, nanti kami ketularan penyakitmu," sergah si macan sambil bergidik. "Iya benar, sana pergi, kami tak sudi bermain denganmu," timpal si kerbau tak kalah bengis. Kera selalu dibuli dan diusir setiap ingin bermain bersama teman-temannya. Ia pun menangis dan pulang dengan perasaan hancur. Ia bertekad suatu saat harus sembuh dan tidak ada lagi yang meremehkannya. Pada suatu malam, sang kera berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolong sembuhkan aku dari penyakit ini." Suatu ketika, singa si raja hutan jatuh sakit. Tiba-tiba saja tubuhnya dipenuhi penyakit gatal. Semua tabib dari seluruh penjuru hutan didatangkan, namun tak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Lalu sang raja hutan mengutus para pengawal untuk membuat sayembara. Dia mendengar di pelosok negeri bernama Dieng ada air surga yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit kulit. Dan siapa saja yang bisa menemukan air itu akan diberi imbalan besar. Pengumuman, raja kita mengadakan sayembara. Siapa saja boleh ikut. Barang siapa yang menemukan air surga di negeri bernama Dieng akan diangkat menjadi patih raja dan diberi hadiah yang sangat banyak. Tak ada satupun hewan yang berani ikut sayembara selain kera, sebab risikonya sangat besar. Mereka sudah mendengar di negeri Dieng banyak sekali lelembut dan monster yang suka membunuh hewan dan manusia. Namun sang kera bertekad ingin ikut sayembara. Dia ingin menemukan air surga itu karena dia juga ingin sembuh dari penyakit kudis. Dia sudah sangat menderita dengan penyakit kudis yang betah bersarang di tubuhnya.
ia juga lelah selalu dihina. Dengan restu orang tua, sang kera berangkat berpetualang mencari air surga. Sang ibu berpesan, "Pergilah nak, tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Manjada wajada." "Apa artinya manjada wajada, Bu?" tanya kera bingung. "Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil." Berkat dukungan sang ibu, semangat kera menggelegak. Sang kera pun berangkat berpetualang ke negeri Dieng dengan berbekal tekad dan doa. Dia tidak peduli dengan segala resikonya. Yang dia yakini adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Setelah berhari-hari menyusuri hutan, tibalah si kera di negeri Dieng. Ternyata tak seperti yang diberitakan. Dieng adalah negeri yang indah dan penduduknya sangat ramah. Tidak ada lelembut dan monster di sana. Yang ada hanyalah bukit-bukit, sawah, jalan berundak, dan kebun-kebun sayur berselimut kabut tipis. Ia juga sempat berpapasan dengan hewan-hewan di sana, dan tak ada satupun yang memandangnya dengan pandangan cicik seperti kawan-kawannya. Dengan ragu, sang kera bertanya pada salah satu burung yang sedang menyuapi anaknya, di mana dia bisa mendapatkan air surga itu. Dengan sabar, si burung pun mengantarkan kera hingga ke tempat air surga berada. Di lereng Gunung Dieng, sebuah air terjun berwarna coklat keemasan terpampang di depan si kera. Air terjun itu seperti jatuh dari langit dan menghantam permukaan sungai yang diapit batu-batu besar. Yang membuat kera takjub adalah air itu seperti mengeluarkan asap. Dan ternyata asap itulah alasan kenapa air senantiasa hangat seperti baru saja mendidih. Berdiri di bawah air terjun yang dikelilingi pemandangan serba hijau, rasanya seperti berada di surga. "Mandilah di sana, nanti penyakit kudismu akan sembuh," himbau si burung. Tanpa babi bu, sang kera segera menjeburkan diri di sungai bawah air terjun. Air yang senantiasa hangat itu membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Ajaib, penyakit kudis si kera langsung sembuh. Ia sangat senang. Tak lupa ia juga mengisi botol yang ia bawa dengan air surga sampai penuh untuk sang raja. Si kera kembali ke hutan rimba dengan perasaan bahagia tak terkira. Semua penduduk hutan menyambutnya dengan penuh sukacita. Semua hewan termasuk raja hutan terkejut lantaran kudis yang menggerubungi tubuh si kera hilang tak tersisa. Si kera menyerahkan botol berisi air surga untuk sang raja, dan dalam sekejap sang raja sembuh. Kera tidak hanya mendapatkan gelar patih dan mendapatkan hadiah sangat banyak dari raja, tapi juga mendapatkan banyak teman. Dulu ia dicaci maki, tapi sekarang dia dihormati. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil.